melanjutkan cerita sebelumnya, di mana untuk scene pembuka dalam video terakhir untuk serial The Blacklist ini, akibat Hudson mendapatkan bukti tentang unit kesatuan Cooper dari penyadapan yang dilakukannya, dengan ditemani oleh Nixon temannya yang kita tahu adalah anggota FBI, mereka pun menemui Jaksa Agung Amerika dan menjelaskan maksud kedatangannya. Namun setelah Jaksa Agung bernama Stromberg ini mendengar bahwa yang saat ini diselidiki Hudson adalah unit kesatuan Cooper, Stromberg pun langsung menyampaikan bahwa kesatuan tersebut memang disetujui oleh pemerintah secara rahasia. Jadi meski unitnya menjadikan penjahat internasional sebagai informan, itu bukanlah hal yang baru lagi, karena sebelumnya pemerintah Amerika juga sudah melakukannya. Dan untuk hal itu, Stromberg merasa tidak ada yang perlu mereka bicarakan lagi, karena saat ini Presiden Amerika telah menunggunya untuk melakukan pertemuan. Namun setelah Hudson menyampaikan tentang insiden episode sebelumnya, yaitu gedung Capitol yang disadap oleh Raymond Reddington untuk kepentingan Reddington dan organisasi kriminalnya, Stromberg pun meminta Hudson untuk menceritakan lebih detail lagi. You're meeting with the president. The president can wait. Di mana selagi Hudson menceritakan secara detail kepada Jaksa Agung Amerika ini, kita pun diperlihatkan Reddington yang saat ini sedang mengunjungi asetnya Heidi, dan tujuan Reddington mendatanginya ternyata untuk memberikannya hadiah sebuah suaka burung makau yang baru saja dibeli oleh Reddington. Yang tentu saja Heidi pun terlihat sangat bahagia menerima hadiah pemberian Reddington ini, karena Heidi diketahui adalah orang yang sangat menyukai burung makau yang spesiesnya hampir punah itu. Raymond, thank you. Thank you, Hetty, for everything. Di mana setelah memberikan hadiah untuk Heidi, Reddington kemudian menangani proses dokumen pemasaran karena Reddington ingin menjual gedung yang selama ini dia tempati ini. Dan kata Reddington ingin yang membelinya adalah orang yang menghargai seni dan keindahan dari gedung ini. Jadi untuk itu, Reddington ingin pria ini memasarkan kepada orang yang paham akan seni dan keindahannya. Can you find your way out? Absolutely. Di mana setelah pria yang akan memasarkan gedungnya pergi dari tempat ini, Wicha yang penasaran pun bertanya mengapa Reddington ingin menjualnya, yang langsung dijawab oleh Reddington bahwa hubungannya dengan FBI telah berakhir, dan Reddington katanya ingin traveling dan menetap yang entah di mana. Namun Reddington berharap Wicha bisa ikut dengannya dan menetap tinggal bersama di tempat yang akan mereka datangi. Dan itulah sebabnya Reddington meminta Wicha untuk datang ke sini, karena Reddington ingin menyampaikan itu semua. Dan kata Reddington, Wicha tidak perlu menjawabnya sekarang karena Reddington akan pergi jam 4 sore hari ini. Dan jika Wicha bersedia ikut dengan Reddington, maka dia akan menunggu sampai jam 4 sore di jet pribadinya bersama pilotnya, yaitu Edward. Namun jika sampai jam 4 lewat Wicha juga tak kunjung datang, maka Reddington akan menyimpulkan Wicha telah menolak ajakan Reddington. Sementara untuk Donald dan kawan-kawan, mereka pun berkumpul membahas bagaimana nasib mereka di kesatuan. Karena saat ini mereka telah mengetahui Reddington telah memutuskan hubungannya sebagai informan. Dan pastinya Reddington tidak akan memberikan blacklistnya lagi. Dan di sini yang paling sedih sebetulnya adalah Herbie. Padahal dia baru saja bergabung, tapi dari apa yang dilihatnya, mereka akan bubar dalam waktu dekat ini. Not for us. Dan di sini akibat Donald mendapatkan pesan suara dari istri temannya, yaitu pria ini yang menyampaikan bahwa suaminya sepertinya dalam masalah karena tidak ada mengabari sang istri. Donald pun berencana untuk mencari tahu keberadaan teman barunya itu yang bernama Jonathan.
Dan selagi Donald dalam perjalanan mencarinya, kita akan fokus kepada Cooper terlebih dahulu yang saat ini dikunjungi oleh Cynthia yang menyampaikan kepada Cooper bahwa Jaksa Agung memanggil mereka untuk menghadap, dan Cynthia menduga Cooper pasti mengetahui mengapa mereka berdua dipanggil. Cooper yang mendengar hal itu pun meminta Cynthia untuk menutup pintunya karena Cooper akan menjelaskan semuanya kemungkinan alasan mereka berdua dipanggil oleh Jaksa Agung Amerika, yaitu Stromberg. Please close the door and sit down, Cynthia. Dimana setelah Cooper menjelaskan semuanya insiden di episode sebelumnya tentang gedung Capitol yang disadap oleh Reddington, Cynthia pun sangat terkejut dengan apa yang selama ini telah Reddington lakukan. Namun Cooper memastikan bahwa room 417 dan room serupa yang ada di beberapa negara sudah ditutup semuanya, dan Reddington sendirilah yang sengaja menutupnya, yang membuat Cooper juga masih belum mengetahui apa alasan Reddington sebenarnya melakukannya. Cynthia yang mendengar itu semua pun menyampaikan bahwa mereka akan pergi menemui Jaksa Agung dan menjawab semua pertanyaannya. Tapi menyangkut masalah Reddington adalah dalang sebenarnya penyadapan di gedung Capitol, mereka harus menutupinya semampu mereka jika perlu. Mereka membawa kebenaran atau menjaga rahasia itu sampai mereka mati. The two of us can take that information with us to the grave. Di mana selagi Cooper dan Cynthia dalam perjalanan menemui Jaksa Agung Amerika, kita pun diperlihatkan Donald akhirnya berhasil menemukan Jonathan yang saat ini menginap di suatu hotel. Namun kondisinya ternyata sedang tidak baik-baik saja akibat masalah yang dihadapinya dengan sang istri, ditambah Jonathan merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya kepada Donald yang padahal sudah bersikap sangat baik terhadapnya. Namun dia malah membantu Hudson memasang penyadap di ponsel milik Donald. Selagi Donald membantu Jonathan kembali ke kamarnya, kita diperlihatkan Reddington saat ini bersama Agnes dan makan es krim bersama. Namun tujuan Reddington membawa Agnes ke tempat ini katanya untuk memberikan lencana FBI milik ibunya kepada Agnes ini. Karena ketika Agent Kin sausia Agnes, Agent Kin berjanji kepada dirinya sendiri untuk mencapai sesuatu yang penting, sesuatu yang istimewa dalam hidupnya. Dan Reddington ingin lencana ibunya dimiliki oleh Agnes. Karena Reddington berharap apapun yang Agnes lakukan untuk masa depannya dan setinggi apapun Agnes meraihnya, lencana Agent Kin ini akan mengingatkan Agnes pada usaha dan tekad yang telah ibunya lakukan. Karena Reddington yakin Agnes memiliki semua bagian terbaik ibunya dalam diri Agnes. Tapi keinginan Reddington sebenarnya adalah Agnes mencari sesuatu yang lebih menyenangkan daripada penegak hukum. Agnes yang mendengar itu semua pun menyampaikan apakah Reddington akan pergi jauh karena Agnes pastinya akan sangat merindukannya. Reddington yang mendengar itu pun menjawab bahwa dia selalu bepergian, tapi tak akan pernah terlalu jauh karena Reddington akan selalu ada di hati Agnes ini. Always be right there and right in here. Kembali ke Donald dan Jonathan. Setelah Donald membuang semua minuman dan obat-obatan milik Jonathan ke kloset, Jonathan yang masih dalam keadaan setengah sadar meminta maaf kepada Donald karena telah melakukan sesuatu terhadap ponsel Donald. Dan yang memintanya melakukannya adalah Hudson. Who made you do what? Hudson? Donald yang paham ponselnya telah disadap oleh Hudson segera menghubungi Cooper yang saat ini sudah tiba di kantor Kejaksaan Agung. Dan setelah Donald menjelaskan situasinya, Donald yakin Cooper mendatangi Jaksa Agung Amerika akibat Hudson mengetahui percakapan mereka di episode sebelumnya. Namun meski Donald sudah mengingatkannya, Cooper tidak bisa berbuat apa-apa karena Jaksa Agung Stromberg ini sudah mendengarkan percakapan Cooper mengenai Reddington lah yang menjadi dalang penyadapan di gedung Capitol itu. Director Cooper,
Will you have a seat? Dan sebelum kita mengetahui apa yang terjadi selanjutnya dengan Cooper di kantor Kejaksaan Agung Amerika ini, setelah Donald kembali ke Blackside, Donald pun segera membersihkan ponselnya dari penyadap yang telah dipasang oleh Jonathan atas perintah Hudson. Dan selagi mereka membahas apa yang akan mereka lakukan selanjutnya atas apa yang telah terjadi, di lain sisi ternyata Reddington saat ini menemui asetnya lagi yang kita tahu adalah Teddy Brimley, bagian interogasi di dalam organisasi Reddington. Dan pertemuan mereka ini, Reddington hanya ingin menyampaikan bahwa dia akan pergi traveling yang entah kapan dia akan kembali. Tapi intinya Reddington ingin Brimley mencari hobi baru selama Reddington pergi. Di mana tak lama setelah mereka membahas tentang traveling yang akan Reddington lakukan, DMB menghubungi Reddington menyampaikan masalah penyadapan yang Hudson lakukan. Dan Cooper saat ini mungkin dalam masalah karena Cooper telah dipanggil oleh Jaksa Agung Amerika untuk dimintai keterangan. Reddington yang mendengar itu pun berterima kasih atas berita yang Dembe sampaikan dan langsung menutup teleponnya. Thank you, Dembe. Keep me posted. Sementara untuk Cooper yang saat ini berada di kantor Kejaksaan Agung Amerika dengan tuduhan yang dilayangkan oleh Hudson bahwa Cooper telah bekerja sama dalam pengkhianatan terhadap Amerika Serikat, Cynthia yang mendengar itu pun langsung membela Cooper dengan menyampaikan bahwa Cooper adalah teman dan juga koleganya yang merupakan patriot sejati. Jadi Hudson tidak bisa begitu saja menghapus pencapaian yang selama ini telah Cooper raih, yang bahkan itu semua berkat informasi yang Reddington berikan selama ini. Namun akibat perkataan-perkataan yang Hudson sampaikan tentang kesatuan Cooper, yang menurutnya bukan Reddington yang bekerja untuk FBI melainkan adalah FBI yang bekerja untuk Reddington, Cooper pun akhirnya diminta menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Di mana kata Cooper bahwa dia sudah duduk di banyak ruangan menjawab pertanyaan. Orang-orangnya mungkin berubah, tapi pertanyaannya semuanya sama saja. Dan bahkan karpetnya juga tetap sama. Dan saat ini Cooper tak mempunyai alasan lagi. Cooper telah lelah karena selama ini dia sudah menjadi penjaga malam untuk tujuan yang membuat dunia ini sedikit lebih aman. Cooper lalu berkata dunia ini terancam kemarin dan akan terancam besok, dan Cooper hanya bisa menjaganya dengan waktu yang diberikan kepadanya. Cooper memang tak bisa lagi membenarkan tindakan timnya dan orang-orang yang telah mendukung tim tersebut, karena mereka telah bertindak terbaik dalam menjaga piagam yang telah diberikan. Dan Cooper bisa tidur nyenyak dengan hal itu. Namun jika mau rencananya, maka Cooper persilahkan untuk mengambil rencananya karena Cooper sudah lelah dalam meminta maaf. If you want my badge, take my badge. I'm done apologizing. Di mana tak lama setelah Cooper menyampaikan hal itu, tiba-tiba saja dengan bantuan Tadashi, Reddington pun berhasil bergabung melalui siaran langsung. Namun di sini Reddington hanya bisa mendengarkan audionya saja. Di mana setelah Reddington mendapatkan konfirmasi bahwa Hudson ada bersama Cooper, Reddington pun menyampaikan dengan berkata bahwa konflik Hudson adalah dengan Reddington, bukannya dengan FBI, karena semua yang mereka bahas di sini perusahaan kriminal yang sedang berjalan dan taktik invasif yang dilakukan di gedung Capitol. Reddington menegaskan itu semua adalah salah Reddington, dan Reddington meminta Hudson untuk mengalihkan pertarungannya. It's all me. You need to redirect your fight. I need to put you behind bars. Namun Jaksa Agung yang mendengar perdebatan antara Hudson dan Reddington menyampaikan bahwa dia ingin melihat hasil yang diberikan oleh kesatuan Cooper selama Reddington menjadi informan FBI selama bertahun-tahun, yang langsung dijawab oleh Reddington bahwa untuk masalah itu Reddington menyampaikan bahwa dia sudah menghapus semua bukti atau data atas keterlibatannya selama menjadi informan FBI. Yang kita tahu kejadian itu adalah ketika insiden Wu Jing terjadi.
Stromberg yang mendengar itu pun menjawab bahwa dia tidak percaya dengan apa yang sudah didengarnya ini. Namun jika memang itu yang sudah terjadi, kemungkinan dia akan menyetujui permintaan Hudson saja, kecuali dia diyakinkan sebaliknya. Karena jika tidak, Stromberg merasa hubungan informan ini akan dianggap sebagai kegagalan birokrasi. Karena bagaimana lagi dia bisa melihat tindakan Reddington terhadap gedung Capitol selain sebagai pengkhianatan besar terhadap Amerika Serikat. How else am I supposed to see your actions? Reddington yang mendengar semua itu pun menjawab dengan berkata bahwa Stromberg bisa menyebutnya dengan sesukanya. Dan Reddington tidak masalah dengan hal itu. Tapi Reddington meminta untuk tidak melibatkan Cooper dan para anak buahnya. Karena Reddington menegaskan Cooper dan para anak buahnya tak mengetahui seberapa luas jaringan operasi milik Reddington. Dan bahkan yang mereka bahas hari ini adalah nominal dibandingkan yang Reddington sudah siapkan di seluruh dunia. Karena ada lebih banyak penyadap daripada yang terbayangkan oleh Jaksa Agung Amerika ini. Namun yang tak bisa terbantahkan adalah Cooper dan para anak buahnya telah kehilangan dan berkorban sampai harus mengorbankan nyawa. Tapi Cooper dan timnya masih tetap berulang kali melapor kepada kalian yang ada di pemerintahan. Dan kata Reddington, jika ingin menyalahkan, maka Reddington menyarankan Stromberg untuk menyalahkan diri sendiri dan pendahulunya. Karena pemerintah menginginkan informasi dari seorang Raymond Reddington untuk memecahkan kasus maupun menyelamatkan nyawa, tapi seenaknya tak mau bersalah karena berbisnis dengan Reddington. Dan itu sungguh memalukan. Reddington kemudian menegaskan dia adalah dia. Pemerintah sudah bersepakat dengan iblis. Dan pemerintah malah berharap Reddington akan berhenti menjadi iblis. You made a devil's bargain. I am what I am. Did you really expect me to stop being the devil? Dimana setelah Jaksa Agung Amerika memikirkan apa yang akan dilakukannya kepada Reddington dan unit kesatuan Cooper, ketika Cooper kembali ke Blackside, Cooper pun menyampaikan kepada anak buahnya bahwa mulai hari ini, unit kesatuan mereka secara resmi telah dibubarkan. As of this moment, Task Force 836 has been shut down. Dan Cooper berharap semua yang ada di sini menjawab semua pertanyaan yang akan diajukan oleh Nixon dan kesatuannya. Di mana setibanya Hudson, Nixon dan timnya tiba di sini, mereka pun menjelaskan kepada Cooper dan para anak buahnya untuk menyerahkan semua ponsel mereka karena tim Nixon akan melakukan audit secara menyeluruh yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menemukan Reddington dan mengadilinya. Di mana ketika semua ponsel milik kesatuan Cooper telah disita, terlihat ponsel Donald mendapatkan panggilan dari Jonathan temannya. Tapi mengapakah kita sampai diperlihatkan adegan ini di mana tidak lain dan tidak bukan akibat Donald tidak menjawab panggilan dari Jonathan, sesuatu yang buruk akan menimpa Jonathan temannya itu. Tapi saya akan menjelaskannya lagi di scene yang akan mengungkapkannya karena kita akan fokus dengan Hudson dan Nixon yang saat ini menginterogasi Cooper dan kawan-kawan. Di mana akibat foto Herbie ini, mereka pun akhirnya mengetahui bahwa pesawat yang ada di foto tersebut adalah jet pribadi Reddington. Dan akibat mengetahui hal itu, Nixon dan kawan-kawan pun mencoba melacak keberadaan pesawatnya melalui serial number yang ada di ekor pesawat milik Reddington. Dan di sini, akibat Dembe mendengar bahwa Hudson dan Nixon berencana untuk menyerbu pesawat Reddington yang ada di suatu lokasi, Dembe pun beralasan kepada anak buah Nixon ini untuk pergi ke toilet, tapi ternyata itu hanyalah alasan Dembe saja karena sebelum Dembe memasuki toiletnya, Dembe mengambil ponsel Agent Eastwood ini tanpa disadarinya.
Yang akhirnya ketika Dembe masuk ke toiletnya, Dembe pun segera menghubungi Reddington memperingatkan Reddington tentang Nixon dan pasukannya yang dalam perjalanan menuju lokasi pesawat Reddington saat ini berada. Dimana setelah Dembe berhasil memperingatkan Reddington, Dembe pun berhasil mengembalikan ponselnya tanpa disadari oleh Agent Eastwood ini. Sementara untuk Reddington, setelah Reddington cukup lama menunggu di pesawat sampai jam 4 lewat untuk menunggu Wicca, ternyata Wicca tak kunjung datang juga, yang membuat Edward, pilot pesawat Reddington, menyampaikan bahwa mereka harus segera pergi ke FBI. Diketahui baru saja memasuki gerbang depan. Reddington yang mengenal itu pun akhirnya pasrah dengan masalah Wicca dan menginstruksikan Edward untuk melakukan apa yang harus dilakukan Edward, pilot Reddington itu. Alright, Edward, you know what to do. Let's go. Dan di sini, apakah yang sebenarnya diinstruksikan oleh Reddington kepada Edward? Dimana untuk hal itu, sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Namun yang membuat kita penasaran sampai saat ini adalah tentang Edward, pilot pesawat Reddington, karena sampai saat ini kita tidak pernah diperlihatkan sosok Edward itu. Dan berhubung ini adalah video terakhir dalam serial The Blacklist ini, saya mendapatkan konfirmasi bahwa kita akan diperlihatkan tentang sosok Edward itu. Dan bagaimanakah sosoknya? Dimana untuk hal itu, sebaiknya tetap fokus dalam mendengarkan suara saya. Karena ketika Nixon dan pasukannya tiba untuk menangkap Reddington, mereka sudah terlambat karena Edward baru saja menerbangkan pesawatnya. Dimana sambil menjelaskan kepada Hudson yang ada di Blackside tentang Reddington yang sudah berhasil melarikan diri menaiki pesawatnya, tidak selang berapa lama, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. We'll have him. Di mana jet pribadi Reddington meledak dan jatuh di suatu lokasi yang membuat Cooper dan kawan-kawan yang mendengar kejadian tersebut terlihat cukup terkejut karena mereka yakini Reddington ada di dalam pesawat tersebut bersama Edward, pilotnya. Tapi ternyata di saat mereka menduga Reddington tewas dalam ledakan tersebut, di sisi Reddington itu sendiri, Reddington terlihat baik-baik saja dan saat ini sedang bersama Wicca, yang ternyata Wicca datang di menit-menit akhir keberangkatan Reddington. Dan ledakan pesawat yang kita lihat tadi ternyata memang sengaja diperintahkan Reddington untuk Edward lakukan. Dan faktanya saat ini mereka berdua sedang menjemput Edward, pilot pesawat Reddington ini, yang berhasil selamat setelah meledakkan pesawatnya. Dan inilah sosok dari pilot pesawat Reddington yang selama ini kita tidak pernah diperlihatkan sosoknya. Namun akibat ini adalah video terakhir, kita akhirnya diperlihatkan tentang sosoknya meskipun hanya singkat saja. Well done. Thank you, sir. It was quite exhilarating. Di mana setelah Reddington, Wicca, dan Edward pergi meninggalkan lokasi ini, setelah beberapa jam berlalu, di saat tim Nixon mereset semua komputer yang ada di Blackside, Cooper yang saat ini masih ada di ruangannya dikunjungi oleh Jaksa Agung Amerika yang menyampaikan kepadanya bahwa tim Nixon tidak ada menemukan jasad di puing-puing pesawat Reddington yang terjatuh, yang artinya Reddington masih hidup di luar sana. Dan jika Cooper menuangkan minuman untuknya, Stromberg akan memberitahu kesepakatan yang akan dia berikan. Di mana setelah Stromberg meminum minuman yang Cooper sajikan, Stromberg pun menyampaikan kepada Cooper dengan berkata bahwa dia meminta unit kesatuan Cooper kembali menangani kasus untuk membantu atau menangkap Reddington, karena tak ada yang mengenal Reddington melebihi Cooper dan timnya. Stromberg percaya Cooper dan timnya adalah agen baik yang berada di dalam situasi mustahil, namun tetap agen baik. Dan Stromberg ingin Cooper membuktikan kepadanya, karena dia yakin pemerintah akan mencari kambing hitam dan pastinya itu bukanlah dirinya. Yang mungkin itu adalah kesatuan Cooper dan timnya
atau Raymond Reddington. Jadi untuk itu, Stromberg menyarankan Cooper untuk mencari anak buahnya dan pergi menangkap Reddington. Karena jika tidak, Stromberg akan merekomendasikan tuntutan penuh untuk setiap anggota yang ada di dalam tim Cooper. Yang akhirnya, setelah Hudson mengetahui bahwa tim Cooper kembali dibentuk atas perintah Jaksa Agung Amerika, Hudson sedikit kecewa karena menurutnya, yang memberi informasi kepada Reddington yang membuatnya lolos pasti salah satu dari kesatuan Cooper. Yang kita tahu sebetulnya itu adalah Dembe dengan menggunakan ponsel Agent Eastwood, salah satu anggota dari tim Nixon. Namun di sini Nixon mencoba menyarankan Hudson untuk mengikuti alurnya saja, karena ketika tim Cooper berhasil membantu mereka menemukan Reddington, maka Nixon dan Hudson ada di sana dan mereka bisa menangkap mereka semua sekaligus. And we bring them all in. Sementara untuk Donald, setelah Donald kembali mendapatkan ponselnya, Donald pun mendapatkan pesan suara dari Jonathan yang dari tadi menghubunginya meminta bantuan, namun tidak direspon oleh Donald akibat ponsel Donald yang telah disita akibat kebijakan dari Hudson. Ya, akhirnya setelah Donald mendatangi Jonathan di kamar hotel tempat dia menginap, Donald sudah terlambat karena Jonathan telah tewas akibat overdosis. Yang tentu saja Donald yang mengetahui ini sangat kesal, karena jika ponselnya tidak disita oleh Hudson, mungkin dia bisa pergi dan menenangkan temannya yang pastinya kejadian ini tidak akan terjadi. Dimana ketika malam tiba dan Cooper pulang ke rumahnya, admin meralat bahwa episode sebelumnya ternyata bukanlah pertemuan terakhir Reddington dengan Cooper ini, melainkan adalah di scene ini. Karena di sini Reddington menyampaikan kepada Cooper bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka akan bertemu. Karena Reddington bisa menebak Cooper pasti diperintahkan untuk menangkap Reddington, yang langsung dijawab oleh Cooper bahwa jika dia tak menerima tugasnya, maka dia dan timnya lah yang akan dikambing hitamkan oleh pemerintah. Reddington yang mendengar itu pun menyampaikan untuk tidak perlu murung karena ini hanyalah polisi dan perampok yang main kejar-kejaran. Dan Reddington senang Cooper lah yang menjadi polisinya. Dan Reddington juga berharap Donald masih mengejarnya demi masa lalu. Dan untuk itu, Reddington menyarankan Cooper untuk bersenang-senang saat mereka di luar sana. Cooper yang mendengar itu pun bertanya apa yang Reddington inginkan untuk Cooper lakukan. Dan inilah jawaban Reddington atas pertanyaan dari Cooper ini. What would you have me do? Catch me if you can. Di mana akibat Agnes yang memanggil Cooper, ketika Cooper berpaling ke arah Reddington lagi, ternyata Reddington sudah pergi meninggalkan Cooper. Yang dengan ini resmilah permainan polisi dan perampoknya. Namun apakah Cooper dan kawan-kawan akan berhasil menangkap Reddington? Dimana untuk hal itu, sebaiknya tingkatkan fokus kalian, karena setelah ini Reddington lah yang akan menjadi blacklist selanjutnya. Dan kalian pasti penasaran berapakah angkanya untuk seorang Raymond Reddington. Karena kita tahu posisi nomor 1 dipegang oleh Agent King. Jadi untuk Reddington, ternyata inilah angkanya untuk seorang Raymond Reddington. Dimana setelah keesokan harinya, ketika Dembe baru selesai sholat di masjid, Dembe pun dihampiri oleh salah satu anak buah Reddington yang memberikan ponsel untuk Dembe karena Reddington ingin berbicara dengan Dembe di sini. What were you thinking? I was thinking about death. Dimana setelah Dembe mengangkat teleponnya, Reddington pun langsung menyampaikan mengapa Dembe menelponnya untuk memperingatkannya. Karena itu sama saja Dembe sudah mempertaruhkan karirnya jika ulahnya
sampai diketahui. Yang dimana kata Dembe, dia melakukannya karena tak ingin ada kematian dari pihak FBI. Dan lagian, Dembe juga menghubungi Reddington menggunakan ponsel salah satu agen dari tim Nixon. Jadi untuk saat ini, Dembe yakin ulahnya tidak akan diketahui oleh siapapun. Reddington yang mendengar hal itu pun menyampaikan bahwa Dembe tidak boleh lagi melakukannya karena Dembe sudah bersusah payah menghapus riwayat kriminalnya untuk menjadi agen FBI. Dan jika Dembe sampai membantu Reddington lagi, Reddington yakin usaha yang selama ini telah Dembe lakukan akan sia-sia saja. Dan untuk itu, Reddington menegaskan bahwa Dembe tidak perlu untuk membantunya lagi. Dembe yang mendengar itu pun menjawab bahwa dia tidak akan membantu Reddington lagi karena Dembe akan berusaha untuk menangkap Reddington dengan segenap kemampuannya. Be safe, Dembe. You too. Ya, akhirnya setelah Reddington menutup teleponnya, Reddington yang melihat polisi telah memblokade jalan untuk mencarinya, segera memutar balik untuk menghindari penangkapannya, lalu menghubungi Chuck dengan menyampaikan bahwa ada perubahan rencana. Chuck, slight change of plan. Sementara untuk FBI dalam operasi gabungan yang dipimpin oleh Nixon dan Hudson, dalam usaha mereka menemukan Reddington, mereka pun telah memblokade semua rute pelarian Reddington dan mereka juga sudah memastikan bahwa Reddington masih di dalam wilayah tersebut. Namun di sini Dembe mengingatkan untuk berhenti menganggap Reddington sebagai penjahat biasa pada umumnya. Karena jika Nixon dan kawan-kawan melakukannya, maka itu adalah suatu kesalahan. Dan Cooper juga menyampaikan bahwa aset yang dimiliki Reddington jumlahnya tidak terhitung dan cakupan pengaruhnya pada dasarnya unlimited atau tidak terbatas. Namun kata Dembe, itu hanyalah sumber daya eksternalnya saja. Karena yang perlu dicemaskan adalah pikiran atau otak dari seorang Raymond Reddington. Karena dimanapun dia berada, waktu atau kondisi cuaca apapun, Reddington selalu mempunyai rute pelarian di dalam rute pelariannya. Sementara mereka membahas tentang kemungkinan apa yang akan Reddington lakukan, Reddington terlihat sedang berada di suatu lokasi yang dimana anak buahnya membayar semua pria yang ciri-cirinya mirip Reddington untuk mengendarai mobil yang sudah disiapkan dengan instruksi dari anak buah Reddington ini. Karena jika mereka semua tertangkap, mereka hanya perlu menghubungi nomor yang sudah diberikan, maka mereka akan segera dibebaskan. The car's outside. Oh, it's outside. Take this car. The expression, he sleeps with one eye. Somebody will bail you out. Kembali ke Black Side, setelah beberapa menit orang bayaran Reddington menjalankan tugas yang diberikan anak buah Reddington, tim Nixon pun mendapatkan informasi bahwa Reddington terlihat baru saja menerobos barikade. Tapi belum sempat Nixon mengutus anak buahnya ke sana, anggotanya yang lain mengabarkan bahwa barikade di daerah-daerah lain juga telah ditembus oleh orang yang mirip dengan Reddington, yang membuat mereka berspekulasi bahwa mereka pasti akan membuang-buang waktu saja jika pergi ke lokasinya. Dan di sela-sela ini, Donald pun meminta izin untuk menelpon sebentar, tapi Hudson malah mengikutinya dengan menyampaikan bahwa dia ingin mengucapkan bela sungkawa atas insiden Jonathan, yang membuat Donald langsung mengingatkan Hudson untuk tidak perlu melakukannya. Tapi akibat Hudson ngotot meskipun Donald sudah mengingatkannya, Hudson pun akhirnya mendapatkan bagiannya juga. Name yourself. His friend died. Let it go. Take him up to my office.
Di lain sisi, Reddington yang masih belum keluar dari perimeter blokade yang polisi lakukan, yang saat ini ternyata berada di kediaman Paula, ibu Glenn, Reddington terlihat menghubungi Andrea untuk mencarikannya rumah hari ini juga. Dan Andrea diminta untuk melakukan instruksi yang Reddington berikan kepadanya. Di mana setelah mendapatkan rumah yang sesuai dengan keinginan Reddington, Reddington pun menghubungi Chuck untuk menanyakan apakah Chuck sudah berhasil mendapatkan apa yang Reddington telah perintahkan, yaitu sebuah truk pemadam kebakaran yang kata Chuck dia sudah berhasil mendapatkan secantik ketika mereka membelinya. Gorgeous as the day we bought her. Alrighty. Dan di sini sambil Reddington menjelaskan situasi yang dihadapi oleh Reddington dan menginstruksikan Paula, ibu Glenn ini, akibat bantuan Donald dan kawan-kawan, FBI pun berhasil mendapatkan 17 titik yang dispekulasikan Reddington berada di salah satu titik tersebut, yang membuat Nixon memerintahkan semua anak buahnya untuk membentuk tim dan pergi ke titik-titik tersebut. Tapi setelah anak buah Nixon pergi, Sia yang melihat Dembe dari tadi hanya diam saja menyampaikan Dembe pasti memiliki firasat, dan 17 titik yang didatangi oleh anak buah Nixon pasti hanya akan sia-sia saja, yang memang tak disangka oleh Dembe karena dari keyakinannya Reddington tidak berada di titik tersebut. Namun kenapa dia hanya diam saja? Di mana alasan Dembe adalah dia takut jika dia salah, dia akan menyebabkan orang yang menyembunyikan Reddington mengalami kesulitan yang tak perlu. Yang akhirnya untuk mengkonfirmasi firasat Dembe dan Sia pun menuju lokasi tersebut, yaitu ke rumah Paula, ibu dari mendiang Glenn. Tapi ternyata ketika Dembe dan Sia tiba di rumahnya, Reddington sudah tidak ada di sini. Dan akibat instruksi yang diberikan Reddington kepada Paula, yaitu untuk menghindari penangkapan, Paula harus menceritakan dengan sejujur-jujurnya tentang Reddington ketika ada di rumahnya. Di mana kata Paula kepada Dembe dan Sia di sini bahwa ketika Reddington ada di rumahnya, Reddington terlihat sibuk menelpon wanita yang bernama Andrea, yang kemudian diingat Dembe bahwa dia pernah bertemu dengannya. Di mana sambil dalam perjalanan, setelah Sia dan Dembe mendapatkan konfirmasi bahwa Reddington baru saja membeli sebuah rumah dengan bantuan Andrea yang dicurigai akan dijadikan tempat persembunyian untuk Reddington. Terlebih, rumahnya juga sudah berada di luar blokade polisi. Dembe dan Sia pun akhirnya menuju lokasinya. Sementara untuk Andrea itu sendiri, setelah secara resmi Reddington sudah membeli rumahnya atas instruksi yang Reddington berikan, Andrea pun masuk ke rumahnya membawa bahan bakar minyak. Jadi ketika Dembe dan Sia tiba di lokasinya, mereka pun menemukan rumahnya baru saja terbakar, yang membuat mereka semakin bingung apa alasan Reddington membeli sebuah rumah hanya untuk membakarnya. Di lain sisi, akibat kebakaran rumah tersebut, Chuck yang membawa mobil damkar dan bisa dikonfirmasikan Reddington ada di dalam mobil pemadam kebakaran ini, akhirnya berhasil keluar dari blokade yang telah dibuat oleh polisi dan juga FBI. Di mana setelah Dembe mendengar mobil sirene pemadam kebakaran, Dembe pun akhirnya paham bahwa Reddington memanfaatkan kebakaran tersebut untuk keluar dari barikade polisi. Tapi sayangnya, di saat Dembe baru menyadarinya, Chuck sudah sampai di lokasi tujuannya, dan Reddington berencana pergi menggunakan sebuah mobil. Yang akhirnya setelah 9 jam berlalu, FBI tak mendapatkan petunjuk sama sekali keberadaan Reddington, dan FBI katanya hanya menemukan mobil damkar yang digunakan Reddington ditinggalkan begitu saja di suatu lokasi. Dan di sini Hudson merasa sangat kesal karena seharusnya mereka sudah menangkap Reddington kemarin, tapi mereka malah gagal, yang menurut Hudson itu semua
akibat kesatuan Cooper yang dispekulasikannya sengaja menyesatkan mereka. Dan untuk hal itu, Nixon menyampaikan bahwa dia juga berpendapat begitu. Dan itulah sebabnya dia ada meminta anak buahnya untuk melacak catatan telepon yang keluar dari tempat ini ketika mereka ingin menyerbu pesawat Reddington. Di mata setelah menyampaikan hal tersebut, Nixon pun mendapatkan panggilan yang beritahu perihal catatan telepon tersebut. Sementara untuk Donald dan kawan-kawan, akibat spekulasi yang disampaikan oleh Dembe pun menduga kuat bahwa Reddington keluar dari Washington DC menggunakan jalur laut melalui dermaga yang Dembe sebutkan. Namun ketika Cooper ingin menindaklanjuti petunjuk tersebut, Hudson dan Nixon pun meminta agen Eastwood untuk diinterogasi akibat catatan telepon yang berhasil didapatkan oleh Nixon ini. Yang diketahui mereka, agen Eastwood ada menelpon Reddington mengingatkannya sebelum pesawat Reddington meledak, yang padahal kita tahu itu adalah ulah Dembe. Ini dimana bersamaan dengan petunjuk yang Dembe simpulkan, Nixon dan Dembe pun berencana untuk pergi ke dermaga yang Dembe telah sebutkan tadi. Dimana selagi Dembe dan Nixon dalam perjalanan menuju dermaganya, agen Eastwood pun diinterogasi perihal bukti yang mengkonfirmasi bahwa ponsel agen Eastwood dikonfirmasi ada menghubungi Reddington sebelum pesawatnya meledak. Namun agen Eastwood yang memang tidak merasa pernah melakukannya mengatakan yang sebenarnya. Dan akibat Cooper melihat ini adalah buang-buang waktu saja, akhirnya menyarankan untuk melihat CCTV saja. Karena jika memang agen Eastwood ada menelpon, pastinya akan tertangkap oleh CCTV. Dimana ketika Hudson dan Cooper melihat CCTV-nya, mereka pun akhirnya mengetahui yang sebenarnya, bahwa yang menghubungi Reddington adalah Dembe Zuma. Karena dari pantauan CCTV yang ditemukannya, Dembe terlihat memasukkan ponsel agen Eastwood ke dalam sakunya. Sementara untuk Dembe dan Nixon, setelah mereka tiba di dermaga tempat yang diyakini Dembe Reddington menggunakan kapal dermaga ini untuk keluar dari Washington DC, Nixon pun mendapatkan panggilan dari Hudson yang memberitahu perihal apa yang sudah ditemukannya. Dan akibat hal inilah Nixon menganggap Dembe hanya membuang-buang waktu mereka dan lebih memilih untuk membawa Dembe ke Black Site untuk ditindaklanjuti. Yang padahal jika Nixon tadi tetap mengikuti petunjuk Dembe, mereka akan menemukan jejak Reddington yang baru saja sampai di lokasi ini menggunakan sebuah kapal. Dan Wija ternyata sudah menunggunya untuk menjemputnya. Ya, akhirnya ketika Wija dalam perjalanan mengantarkan Reddington ke lokasi pesawat yang sudah disiapkan, yang niatnya untuk pergi menghilang dari Amerika, Wija pun menyampaikan kepada Reddington bahwa dia mendapat informasi Dembe terlihat pergi dengan tangan terborgol setelah mendatangi dermaga yang Dembe datangi tadi. Dan akibat informasi tersebut, Reddington terlihat sangat cemas karena Dembe pasti akan berakhir dalam penjara. Namun Wija menyampaikan dengan berkata bahwa ini bukanlah salah Reddington, karena Reddington sudah memperingatkan Dembe untuk tidak ikut campur, yang langsung dijawab oleh Reddington bahwa dia mengetahui akan hal itu. Tapi apakah yang akan dilakukan oleh Reddington setelah mengetahui Dembe mungkin akan mendekam di penjara? Apakah dia akan diam saja atas saran yang diberikan oleh Wija? Ataukah dia akan melakukan sesuatu? Di mana untuk kepastiannya, sebaiknya tetap fokus saja mendengarkan suara saya. Karena setelah Dembe dibawa ke Black Site dan menolak untuk berbicara, Cooper yang mendapatkan kesempatan bicara dengan Dembe bertanya kepada Dembe apa alasan Dembe memperingatkan Reddington. Di mana kata Dembe
dia melakukannya adalah untuk melindungi nyawa agen FBI yang akan terbuang. Karena jika Nixon berhasil menyerbu pesawat Reddington, Dembe sangat yakin Reddington tidak akan menyerah begitu saja dan pastinya akan terjadi pertumpahan darah yang tidak bisa dihindarkan. Itulah alasan Dembe yang dia sampaikan kepada Cooper. Namun kata Dembe, dia siap untuk menerima hukumannya karena mau tidak mau salah satu di antara mereka akan menjadi kambing hitam, dan Dembe ikhlas jika hanya dia yang akan mendapatkan hukumannya. Di mana tak lama setelah Dembe menyampaikan hal tersebut, akibat izin yang diberikan oleh Jaksa Agung Amerika, Hudson dan Nixon pun berencana membawa Dembe ke markas FBI saja untuk diinterogasi, karena mereka katanya tidak percaya dengan kesatuan Cooper maupun fasilitas Black Site ini. Di mana Donald yang melihat Dembe dibawa pun berencana untuk ikut juga menemani Dembe, karena jika Hudson menolaknya, maka Hudson bisa memborgol Donald sekalian saja. You can slap some cuffs on me as well. Yang akhirnya ketika mereka dalam perjalanan menuju markas FBI menggunakan 2 mobil dengan Donald yang satu mobil dengan agent Eastwood, baru setengah mereka dalam perjalanan menuju markas FBI, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Di mana mobil mereka dihantam dari samping yang bisa dikonfirmasikan itu adalah ulah dari anak buah Reddington yang membuat Reddington segera mengeluarkan Dembe dari dalam mobil, dan akibat hantaman yang terjadi terlihat Nixon tidak sadarkan diri yang membuat Hudson segera mengambil senjatanya. Sementara untuk Donald yang mengetahui agent Eastwood tidak bisa keluar akibat kakinya terjepit, Donald pun memintanya untuk stay saja di dalam mobil. Stay here. Sedangkan untuk Dembe, setelah Reddington membuka borgolnya dan ingin membawa Dembe pergi dari lokasi ini, Dembe menyampaikan kepada Reddington bahwa dia tidak akan ikut dengan Reddington dan akan stay di sini saja karena Dembe ingin menjalani hukumannya saja. Raymond, I'm not going with you. Di mana akibat Hudson keluar dengan senjata yang diambilnya dari Nixon yang masih tidak sadarkan diri, Dembe pun meminta Hudson untuk tenang dan menjelaskan kepadanya bahwa Dembe akan tinggal dan ikut bersama Hudson ke markas FBI. Jadi untuk itu Dembe meminta Hudson untuk menurunkan senjatanya. Tapi akibat Hudson tidak mempercayai perkataan Dembe dan semua yang ada di sini, Hudson pun menolak untuk menurunkan senjatanya, dan Hudson yang kemudian panik anak buah Reddington sudah mengepungnya, akhirnya melakukan ini. Di mana Hudson malah menembak Dembe yang mengenai lehernya, yang membuat Reddington akhirnya membunuhnya dengan 1 kali tembakan. Lalu Reddington sengaja menembak Donald yang hanya mengenai rompi anti pelurunya saja. Dan setelah itu, untuk menyelamatkan Dembe yang terluka sangat parah, Reddington pun akhirnya pergi membawa Dembe dari lokasi ini untuk diselamatkan. Dan itulah akhir kehidupan dari Hudson yang sudah berani menembak Dembe di depan mata Reddington. Sementara untuk Dembe yang saat ini sedang sekarat akibat luka yang didapatkannya, Reddington dan Chuck pun membawanya ke sebuah panti jompo yang lokasinya 8 kilo dari lokasi penembakan. Di mana di sini dengan dokter yang tersedia di panti jompo ini, Dembe pun mendapatkan perawatan, dan Reddington yang memang golongan darahnya sama dengan Dembe akhirnya mendonorkan darahnya agar Dembe bisa diselamatkan. Sedangkan untuk
termasuk Donald yang masih ada di TKP kejadian. Setelah Donald selesai menjelaskan situasinya kepada Sia dan Herbie, Donald pun dihampiri oleh Nixon yang sangat emosi akibat kematian Hudson yang menurut Nixon itu semua akibat ulah Donald dan Dembe yang menurutnya bersekongkol dengan Reddington. Namun Donald menegaskan bahwa Hudson tewas akibat ulahnya sendiri karena Dembe sudah menegaskan bahwa dia tidak akan pergi dengan Reddington, tapi Hudson yang panik malah menembak Dembe. Yang awalnya Nixon ini tetap tidak mempercayai perkataan Donald, tapi ketika Agent Eastwood menjelaskan bahwa dia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa apa yang diucapkan oleh Donald memanglah benar, Nixon pun akhirnya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Agent Eastwood, anggotanya sendiri. Agent Malik. I think we found him. Di mana tak lama setelah perdebatan yang terjadi di TKP kejadian ini, Cooper pun mendapatkan panggilan dari Sia yang menyampaikan bahwa mereka menemukan kemungkinan Dembe berada, yaitu di sebuah panti jompo 8 km dari lokasi kejadian. Namun ketika mereka telah sampai di panti jomponya, mereka hanya menemukan Dembe yang sedang mendapatkan perawatan. Karena Reddington katanya sudah pergi meninggalkan lokasi ini setelah memberikan darahnya kepada Dembe. Tapi setelah sang dokter berhasil membuat Dembe selamat dari kematian, dokter ini pun menyampaikan kepada Cooper dan yang lain bahwa orang yang dicari FBI telah pergi setelah memberikan darahnya, yang membuat Dembe akhirnya bisa diselamatkan. Cooper yang mendengar itu pun bertanya apakah Reddington ada berbicara sebelum dia pergi atau sesuatu yang menunjukkan Reddington pergi kemana, yang langsung dijawab oleh dokter ini dengan berkata bahwa tidak ada, tapi dimanapun dia berada, wanita ini berharap Reddington bisa beristirahat karena dari apa yang dilihat oleh wanita ini, Reddington sangat tidak sehat dan Reddington terlihat sangat lemah dan sesak napas. Yang kita tahu mungkin itu akibat penyakit Reddington yang kemungkinan kembali parah, apalagi setelah memberikan darahnya sebagian kepada Dembe. Dan kata wanita ini, dia ada mendesak Reddington untuk pergi ke UGD, tapi Reddington malah menjawab bahwa itu harus menunggu karena Reddington ingin traveling terlebih dahulu. That, my dear, will have to wait. I need to be traveling. Dan hanya itu yang disampaikan oleh Reddington. Di mana ketika Nixon dan Agent Eastwood kembali ke Blackside, Nixon pun menyampaikan kepada Eastwood di depan Sia dan Herbie, yang katanya jika Nixon berhasil menemukan Reddington, dia tidak akan menggunakan borgolnya lagi karena Nixon akan langsung membunuhnya saja. Because I will put the man down. Yang dimana akibat Herbie mendengar perkataan Nixon yang bersumpah untuk membunuh Reddington, Herbie yang sudah tidak kuat lagi akhirnya menyampaikan kepada Sia bahwa dia tidak bisa melanjutkan lagi, apalagi setelah mendengar perkataan Nixon yang tidak segan-segan membunuh Reddington jika berhasil menemukannya. Dan untuk itulah Herbie memutuskan mengundurkan diri saja karena Herbie sangat menyayangi Reddington. Ditambah istri dan anaknya juga sangat memuja Reddington. Dan jika Herbie membantu FBI menangkap Reddington atau yang lebih buruk yaitu membantu membunuh Reddington, istri dan anaknya tidak akan pernah memaafkannya. Yang dengan ini resmilah Herbie keluar dari kesatuan Cooper. If I helped the FBI capture Raymond, they would never forgive me. Di mana setelah Sia menyampaikan kepada Donald dan Cooper tentang keluarnya Herbie, Cooper pun menyampaikan kepada Sia bahwa dia memahami keputusan yang telah diambil oleh Herbie. Namun mereka tidak bisa mengikuti jalan Herbie karena jika mereka melakukannya juga, salah satu di antara mereka akan dikambing hitamkan oleh pemerintah. Ya, akhirnya dalam lanjutan mereka menemukan keberadaan Reddington, Sia dan Cooper berencana untuk mengunjungi kediaman Reddington yang ada di New York, yang mungkin saja mereka akan menemukan petunjuk di sana
tentang keberadaan Reddington. Tapi Cooper katanya ingin melaporkannya kepada Nixon terlebih dahulu. Di mana Sia yang mendengar hal itu pun menyarankan untuk tidak melakukannya karena dari apa yang didengar oleh Sia, jika Nixon menemukan Reddington, dia tidak akan menangkap Reddington untuk diadili, melainkan adalah untuk membunuhnya. Di mana Cooper yang mendengar hal itu pun akhirnya mendatangi Nixon dengan menegaskan bahwa jika Nixon menemukan Reddington dan langsung mengeksekusinya, atau jika ada sedikit saja bau kekerasan terlibat, maka Cooper memastikan Nixon akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Nixon yang mendengar itu pun menjawab bahwa Reddington telah membunuh seorang anggota DPR, seorang pria terhormat dan pegawai negeri sipil, tapi Cooper malah mencemaskannya. Yang kemudian dijawab oleh Cooper bahwa ini bukan tentang Reddington, melainkan ini adalah tentang Cooper dan Nixon saja. Karena saat ini selesai, Reddington akan diadili atas kejahatannya dan begitu juga Cooper dan begitu juga Nixon ini. So will I. But so will you. Namun di sini Nixon malah memancing emosi Cooper yang membuat Cooper akhirnya kehilangan kesabarannya. Tapi untungnya Donald dan Agent Eastwood berhasil memisahkan mereka berdua. Di mana akibat kejadian ini, Cooper pun mengurungkan niatnya untuk melaporkan kepada Nixon tentang dirinya yang akan pergi ke New York bersama Sia untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Reddington. Dan sebelum kita melihat Sia dan Cooper tiba di gedung kediaman Reddington yang ada di New York, terlihat Reddington sedang tertidur pulas di sebuah villa yang ada di kota Sevilla, negara Spanyol, yang kurang lebih perbedaan waktunya adalah 6 jam lebih cepat di Spanyol. Dan dari informasi yang admin dapatkan, villa tersebut adalah milik dari teman lama Reddington yang saat ini sedang keluar kota dalam rangka bisnis. Dan wanita ini yang bernama Angela adalah staf atau yang mengelola villa tersebut, yang memang kenal baik dengan Reddington ini. Kembali ke Cooper dan Sia, setelah mereka tiba di kediaman Reddington yang ada di New York, mereka pun menghubungi Donald yang saat ini bersama Dembe menyampaikan bahwa Sia dan Cooper tak menemukan apa-apa di sini karena Sia melihat barang-barang yang ada di sini terlihat seperti ketika dia terakhir ke tempat ini. Tapi yang membuat mereka tak menyangka adalah Nixon dan para anggotanya ternyata telah mengikuti Cooper secara diam-diam. Namun setelah Cooper menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa di sini dan Nixon tidak mempercayai perkataan Cooper, Cooper dan Sia pun akhirnya pergi dari lokasi ini. Dimana ketika Cooper dan Sia dalam perjalanan dan kembali menghubungi Dembe dan Donald, akibat mereka membahas tentang barang apa saja yang dilihat oleh Sia dan Cooper di kediaman Reddington tadi, Sia pun jadi teringat tentang tengkorak kepala banteng yang sebelumnya dilihatnya. Dan tadi Sia tidak ada melihatnya, yang kemudian diceritakan oleh Sia bahwa Reddington ada menceritakan kepadanya tentang sejarah kepala banteng tersebut. Dan dari cerita yang disampaikan oleh Reddington saat itu, Reddington berencana untuk mengembalikan tengkorak kepala banteng bersejarahnya ke tempat asalnya, yaitu di Sevilla, Andalusia, di mana akibat mendapatkan petunjuk ini, Donald lah yang akan pergi ke Spanyol untuk mencari Reddington, yang diberikan informasinya oleh Dembe tentang villa yang kemungkinan Reddington menginap di sana karena Dembe pernah pergi ke sana bersama Reddington beberapa kali. Sementara untuk Reddington, setelah dia terbangun dari tidurnya, lagi-lagi kita pun diperlihatkan Reddington mendapatkan efek dari penyakitnya yang sudah lama kita ketahui itu. Dan Angela yang melihat itu menyarankan Reddington kembali istirahat saja. Namun Reddington menjawab bahwa yang dipikirkan Reddington saat ini adalah dia ingin berjalan-jalan. Yang kemudian dijawab oleh Angela bahwa jika Reddington memang siap atau kondisinya sudah fit, Angela merekomendasikan untuk berjalan-jalan mendaki bukit yang ada
di belakang villa, yang katanya sangat indah melihat pemandangan dari atas bukit yang ada di sana. Namun Reddington yang hari ini belum siap mendaki bukitnya, memutuskan untuk pergi ke pasar yang ada di kota tersebut. Dari sini Reddington banyak berbelanja untuk kebutuhannya. Namun poin yang perlu kita ingat di sini adalah Reddington membeli semangka di lapak ini dan memintanya untuk diantarkan ke alamat yang Reddington berikan. Di mana ketika malam tiba, Reddington yang tak bisa tidur pun akhirnya menghubungi Agnes yang bisa dikonfirmasikan ini adalah percakapan terakhir mereka. Dan dari percakapan mereka ini, Reddington yang tahu ada anak laki-laki yang menyukai Agnes, namun Agnes belum tahu harus menanggapinya bagaimana. Reddington pun memberikan saran layaknya seorang kakek kepada cucu perempuannya. Dan itulah percakapan terakhir Agnes dengan Reddington ini. Di mana setelah keesokan harinya, setelah 8 jam Donald melakukan perjalanan dan akhirnya sampai di villa lokasi tujuannya, Donald pun menyampaikan kepada Cooper tentang dirinya yang baru saja tiba di villa yang disebutkan Dembe. Dan kata Donald, kepolisian Spanyol bersedia membantu Donald untuk menangkap Reddington. Dan dipesani jika Donald ingin apapun, Donald hanya perlu menghubungi komisarisnya. Rustler, hang on. We're getting another call. No, take it. Di mana akibat Cooper mendapatkan panggilan, Cooper pun terpaksa mengakhiri panggilan dari Donald. Dan ternyata yang menghubungi Cooper adalah Reddington yang ingin mengetahui tentang kondisi Dembe yang membuat Reddington cukup bahagia setelah mengetahui Dembe akan baik-baik saja. Dan bisa dikonfirmasikan juga, inilah percakapan terakhir Reddington dengan Dembe dan juga Cooper. Sementara untuk Donald, setelah Donald menjelaskan siapa dirinya kepada Angela yang saat ini tengah mencari buronan internasional Raymond Reddington, Donald pun masuk untuk memeriksa rumah utama ini yang tentu saja Donald tidak menemukan Reddington karena dia tidak tinggal di kamar utama, melainkan adalah kamar yang ada di belakang villa tempat staf villa biasanya tinggal. Mengetahui Donald tak menemukan apapun di sini, Donald pun memberitahu Cooper dan Dembe tentang situasinya. Di mana Dembe yang mendengar hal itu pun menyarankan untuk pergi ke pasar yang ada di sekitar sana. Karena setiap Reddington dan Dembe pergi ke sana, Reddington selalu pergi ke pasarnya yang mungkin Donald akan mendapatkan petunjuk di pasar tersebut. Donald yang mendengar itu pun menyampaikan bahwa dia akan coba pergi ke pasarnya keesokan paginya saja karena Donald ingin mencari penginapan lebih dulu untuk dia beristirahat. Di mana setelah 10 menit Donald pergi, Angela pun mendatangi Reddington memberi informasi tentang agen FBI yang baru saja mencarinya. Yang dimana setelah Angela menjelaskan ciri-cirinya, Reddington langsung tahu bahwa yang mencarinya adalah Donald. Namun di sini Reddington hanya berterima kasih kepada Angela atas informasinya dan bertanya kepada Angela berapa lama jika ke peternakan banteng Miura dari tempat ini. Yang kata Angela kurang lebih 1 jam jika Reddington berkendara, dan itu lumayan cukup jauh. Dan di sini kita paham mengapa Reddington menanyakan tentang peternakan banteng Miura kepada Angela. Yang bisa kita simpulkan Reddington ingin mengantarkan tengkorak kepala banteng yang sangat bersejarah ini. Tapi akibat Reddington ingin menghabiskan 1 hari lagi di tempat ini, setelah keesokan paginya, Reddington pun berencana untuk berjalan-jalan mendaki bukit yang ada di belakang villa, tanpa membawa senjatanya dan hanya membawa 1 botol minuman yang diberikan oleh Angela ini. Dan sambil kita melihat Reddington melakukan perjalanannya mendaki bukit, di lain sisi yang ada di Washington DC, yang saat ini waktunya masih tengah malam, Cooper yang baru saja menemui Jaksa Agung Amerika mengunjungi Dembe lalu menyampaikan bahwa Jaksa Agung Amerika memutuskan untuk tidak menuntut Dembe atas kasus yang Dembe lakukan. Tapi Dembe terkena sanksi pemecatan yang dengan ini secara resmi Dembe bukanlah agen FBI.
lagi. Di saat kita melihat Reddington masih melakukan perjalanannya ke atas bukit, Dembe pun menceritakan kepada Cooper dengan berkata bahwa setelah Dembe ditembak oleh Hudson dan tergeletak di jalan, Dembe mengira saat itulah waktunya dia akan wafat. Dan saat itu, Dembe juga sudah ikhlas jika itu yang menjadi akhir hidupnya. Dimana dengan semua yang terlintas di benak Dembe, Dembe juga saat itu memikirkan Reddington. Lebih dari siapapun yang Dembe kenal, Reddington, kata Dembe, selalu berdamai dengan kematian. Yang pernah disampaikan Reddington dahulu kala kepada Dembe bahwa jika memang maut mendatangi mereka, maka maut itu tidak bisa dihindari. Keniscayaan itu merenggut makna sejati dari maut. Tapi yang penting adalah hal-hal yang tidak bisa dihindari. Seperti hal yang kita ciptakan, yang kita temukan, sisi kiri yang kita ambil saat semua hal dalam hidup membawa kita ke kanan, dan bagaimana kita hidup. Dan kata Dembe, dia selalu menyayangi Reddington karena hal itu, yaitu untuk penolakan yang luar biasa, untuk pergi tenang ke malam yang indah. Bayangkan, Reddington adalah pria yang dikelilingi oleh maut dalam berbagai aspek. Namun Reddington sangat berkomitmen merangkul kehidupan. Kata Dembe, dia bisa saja menyerah ribuan kali dan menemui ajalnya, namun sebaliknya, Reddington memilih untuk marah, yaitu marah terhadap cahaya yang meredup, marah melawan orang jahat yang membahayakan kita semua, marah untuk melindungi orang-orang yang Reddington cintai. Namun meski Reddington tahu cahaya masih tetap meredup, Reddington tetap menjalani hidupnya dengan penuh gairah. Dan itulah, kata Dembe, pelajaran inti dari waktu Dembe bersama Reddington. Dan Dembe tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. You never imagined this is how it would end. Dan itulah perkataan Dembe yang penuh haru yang disampaikannya kepada Cooper di sini. Sementara untuk Donald, setelah dia ke pasar yang kita tahu ada dikunjungi oleh Reddington, akibat penjual buah inilah Donald akhirnya mengetahui bahwa Reddington ada di villa yang didatanginya tadi, tapi bukan di rumah utama, melainkan adalah di belakangnya. Karena wanita ini sendirilah yang mengantarkan semangkanya ke sana. Di setelah Donald kembali ke villanya, Donald pun mendapatkan konfirmasi bahwa Reddington memang tinggal di sini karena Reddington terlihat meninggalkan senjatanya di sini, termasuk tengkorak kepala banteng yang dibawanya dari Amerika. Donald yang mengetahui dari Angela bahwa Reddington sedang berjalan-jalan menaiki bukit, Donald pun segera menghubungi komisaris kepolisian untuk mengirimkan helikopter agar bisa segera menangkap Reddington yang sudah berjalan cukup jauh ke atas bukit. Sementara untuk Reddington, setelah dia cukup jauh mendaki bukitnya, tiba-tiba saja Reddington terkejut karena di belakangnya ada seekor banteng gila yang sudah lama lepas atau melarikan diri dari pemiliknya. Dan di sini Reddington yang melihat itu pun hanya terdiam saja, berharap banteng tersebut tidak menyerangnya karena kita tahu kondisi Reddington saat ini sangat kritis akibat penyakit yang dialaminya. Terlebih dia baru saja mendaki bukit yang pastinya sangat melelahkan. Dan yang paling signifikan adalah Reddington meninggalkan senjatanya. Tapi ternyata takdirnya pun berkata lain, karena setelah mereka saling memandang cukup lama, banteng gila tersebut pun akhirnya berlari ke arah Reddington, dan Reddington terlihat hanya berdiam saja, yang seakan-akan Reddington telah ikhlas menerima takdirnya di sini. Dan akhirnya setelah Donald tiba di lokasinya, Donald pun sudah terlambat karena Reddington telah tewas dengan luka yang sangat signifikan. Dan itulah akhir kehidupan dari penjahat idola kita semua, yaitu Raymond Reddington. Dan di sini kalian pasti bertanya-tanya mengapa Reddington tewas dengan cara konyol, yaitu ditanduk seekor banteng. Tapi menurut admin, ada pesan yang tersirat di sini, yaitu Reddington hanya bisa tewas jika Tuhan mengizinkannya. Karena selama ini banyak manusia atau penjahat-penjahat lainnya yang ingin membunuh Reddington,
tapi selalu gagal. Dan mungkin itulah spekulasi yang bisa admin sampaikan tentang ending dari serial The Blacklist ini. Dan untuk kalian yang bertanya-tanya apa isi kotak yang diberikan Reddington kepada Dembe yang saat itu membuat Dembe menangis, sampai saat ini tidak ada penjelasan tentang isi kotaknya. Jadi kalian mungkin bisa menyimpulkannya sendiri dari latar belakang Dembe ini, dimana kita tahu bahwa Dembe lahir sebagai putra bungsu seorang petani bernama Samuel Zuma. Dan saat itu ketika Samuel melaporkan sejumlah agen berpangkat rendah dari Mombasa Cartel, yaitu sebuah organisasi perburuan liar kepada pihak berwenang, kartel tersebut membunuh ayah, ibu, dan saudara kandung Dembe, lalu menjual Dembe kepada para pedagang manusia. Kemudian Dembe pun menghabiskan 8 tahun di dunia perdagangan manusia dan diperbudak hingga usia 14 tahun. Sampai akhirnya Reddington menemukannya setengah mati dan dirantai di sebuah pipa di ruangan bawah tanah di sebuah rumah bordil yang ada di Nairobi. Dan setelah itu Reddington pun kemudian merawatnya hingga sembuh, lalu memastikan Dembe memperoleh pendidikannya. Dembe pun akhirnya memperoleh gelar sarjana sastra Inggris, belajar berbicara 4 bahasa dengan lancar, dan mempelajari 6 bahasa lainnya dengan cukup baik untuk bertahan hidup, yang totalnya Dembe menguasai 10 bahasa. Dembe pernah mengklaim bahwa ada 3 orang yang ia sayangi di seluruh dunia, yaitu putrinya Isabella, kemudian cucunya, dan terakhir adalah Raymond Reddington. Dan itulah latar belakang Dembe. Jadi untuk isi kotaknya, kalian bisa menyimpulkannya sendiri. Dan satu hal terakhir, akibat tewasnya Reddington dan Dembe juga sudah tidak menjadi agen FBI lagi, apakah ada kemungkinan Dembe akan menjalankan bisnis Reddington yang masih tersisa? Dimana untuk mengetahui hal itu, kita hanya bisa mengetahuinya dari sang sutradara yang membuat cerita The Blacklist ini. Dan itulah akhir kisah untuk serial The Blacklist yang sudah saya buat menjadi alur cerita selama 3 tahun ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti channel ini dari awal hingga sekarang. Dan terima kasih juga karena kalian masih tetap setia bersama channel ini. Meskipun saya hanya bisa menyajikan videonya seminggu sekali yang terkadang malah lewat, namun itu semua tidak lain dan tidak bukan, alasannya adalah karena saya hanya mengerjakannya semuanya sendiri. Dan saya ingin memberikan kualitas terbaik untuk kalian semua. Walaupun serial The Blacklist ini telah berakhir, saya yakin persaudaraan kita tidak akan pernah berakhir. Dan secara pribadi, saya sangat senang bisa mengenal kalian semua yang menganggap dirinya adalah aset Reddington maupun aset dari channel ini. Yang kita tahu tidak hanya di Indonesia, namun sampai ke mancanegara. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua atas dukungan dan apresiasinya terhadap channel ini. Tetap nantikan video-video selanjutnya di channel ini, karena setelah ini saya ingin membuat alur cerita dari film-film terbaik versi admin pribadi, atau mungkin film-film terbaru yang ceritanya sangat seru untuk dinantikan. Akhir kata, daun kelor sangatlah lebat. Anak nakal, ayolah bertobat. Terima kasih wahai sahabat, kebersamaan kita bersama sampai saat ini ternyata sangatlah hebat. Salam untuk semua para Reddington. Assalamualaikum.